Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya di tutorial and edukasi untuk pembelajaran terkait dengan apapun itu yang bisa di sharing di sini. Dan pada kesempatan ini saya coba untuk melakukan pengenalan terhadap salah satu tools jaringan yang dikenal dengan packet tracer. Nah, ini banyak digunakan saat ini. Yang dulu awal-awal mungkin sebelum kita mengenal packet tracer, banyak simulator-simulator yang bisa kita gunakan untuk jaringan seperti Boson, kemudian ada NetSim, dan masih ada lagi. Dan bahkan sekarang selama proses ini juga masih ada GNS3 ya, yang bisa kita gunakan juga. Tapi yang lagi ngetrend dan beberapa vendor jaringan juga menggunakan ini, yaitu kita akan kenalkan terkait dengan packet tracer. Nah, packet tracer sendiri ikonnya seperti ini. Jadi ikonnya bisa kita lihat di sini. Ikonnya ini, cuma nanti kalau dari rekan-rekan ingin melakukan proses download, melakukan proses download, mengambil masternya atau mengambil softwarenya, ada dua caranya sebenarnya. Yang pertama, kalau teman-teman sebagai student di Cisco Academy, biasanya di sana sudah ada fasilitas yang diberikan kepada student untuk bisa mendownload packet tracer versi terbaru. Packet tracer versi terbaru itu selalu diupdate di websitenya atau di portalnya NetAcad. Gitu. Tapi kalau seandainya rekan-rekan bukan sebagai Cisco Academy atau student dari Cisco Academy, sepertinya sih di internet sekarang sudah banyak gitu. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat kayak seperti ini. Kita buat aja keywordnya download packet tracer terbaru, nanti banyak akan keluar nih, download packet tracer terbaru 2022, kemudian download Cisco packet tracer 8.2. Nah, memang yang terbaru itu adalah 8.2. Nah, nanti kalau yang ini diambil, misalnya yang packet tracer network.com ya, situsnya ya. Nah, jadi larinya ke sini nanti. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa turun ke bawah. Di sini bisa download ya. Di sini ada downloadnya yang mau pakai 64 bit atau mau pakai 32 bit atau mungkin nanti ada menggunakan Ubuntu atau Linux atau menggunakan macOS. Ini bisa di-download semua. Silakan digunakan ya. Tapi lebih disarankan kalau seandainya teman-teman itu atau rekan-rekan sudah jadi student academy, itu lebih baik lagi. Jadi ya coba kita kembangkan lah ya institusi kita atau mungkin tempat kita belajar untuk menjadi akademi gitu, supaya lebih gampang lagi, karena banyak fasilitas akademi yang akan diberikan di sana, dari training gratis, kemudian dapat sertifikat dan segala macam. Jadi cukup menarik kalau kita sebagai akademi. Nah, baik, kita nggak lama-lama di sini. Nah, untuk packet tracer sendiri, jadi kalau misalnya saya jadi packet tracer itu sendiri kalau kita sudah install, kalau masalah menginstal mungkin saya nggak perlu menjelaskan, karena kalau dia menggunakan Windows, rekan-rekan bisa langsung next aja gitu. Jadi tinggal diklik, kemudian di next saja, kemudian nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Tampilannya akan bentuk seperti ini. Ini packet tracer secara umum. Jadi packet tracer 8.2 ini sudah banyak kemajuannya ya. Nah, salah satunya adalah di packet tracer 8.2 atau dari yang sebelumnya juga ya, 8.1, 8.0 itu sudah punya physical mode atau mode physical. Nanti akan saya jelaskan secara terpisah bagaimana kita menggunakan physical mode. Nah, tapi biasanya kalau kita menggunakan packet tracer ya kita harus kenalkan dulu ya semua semua bagian-bagian yang ada di dalam tampilan packet tracer ini gitu. Ya, secara umum tampilannya sama kayak kita membuka aplikasi biasa ya yang kita gunakan, ataupun aplikasi simulator yang bisa kita gunakan. Jadi ada file, edit, option. Kalau buka file, di situ ada new, open. Kita bisa membuka file packet tracer yang sudah pernah kita install, yang sudah pernah kita buat gitu ya. Kemudian kita buka kembali, kemudian ada open sample juga di sini, contoh-contoh yang bisa kita buka gitu ya.
untuk menyimpan ada save, save as, save as PKZ. Jadi ini kita bisa menyimpan dalam bentuk paket eksternal ya. Jadi extendednya PKZ ya. Kemudian ada print, kemudian bisa exit lockout. Nah, biasanya pada saat kita menghidupkan awal paket tracer dia login. Nah, jadi kalau kita sebagai student maka kita login sebagai student. Tapi kalau tidak ya kita bisa ambil login sebagai guest atau sebagai tamu gitu ya. Karena nanti di situ ada dua pilihan. Login sebagai student atau login sebagai guest. Silakan dimanfaatkan ya. Nah, tapi kalau seandainya rekan-rekan sudah student enak, jadi tinggal langsung login sebagai student. Nah, ini tinggal kita gunakan. Jadi di sini ada edit juga. Ini edit ya standar ya, ada copy, paste, undo, redo. Nah, option ini ada preference, ada algorithm setting, ada user profile, ada view, command log. Jadi biasanya yang dari sini yang paling sering kita lihat itu adalah preference-nya. Nah, preference ini pengaturan-pengaturan yang bisa kita lakukan di dalam paket tracer. Nah, di sini contohnya kalau interface kita bisa customize user experience-nya. Jadi misalnya kita bisa tampilkan animasi, bisa munculkan suara, bisa show device model gitu ya. Kemudian bisa show device name label dan atau bisa melihat portnya. Ini bisa rekan-rekan coba lah ya, diklik, coba. Caranya nyobanya gini saja gampang. Ditutup dulu yang ini. Tutupnya dulu. Nah, misalnya rekan-rekan ambil aja salah satu perangkat di sini, misalnya router ya. Router kita letak. Nah, ini kan kosong ya. Jadi kita besarin lah, kita zoom aja. Ini kosong. Nah, ini kalau kita pakai option misalnya preference ya. Nah, kita mau tampilkan misalnya show device model label, kita klik dia akan muncul 1941. Artinya label dari model device-nya. Nah, kalau kita nggak mau munculkan ya di uncheck saja. Kemudian kalau show device name label kita klik, nah ini bisa kita router. Nah, router ini pun bisa kita ganti-ganti namanya untuk nama ya. Kemudian bisa show port label. Nah, ini kalau dia dihubungkan. Jadi kalau contohnya kita kasih contoh, misalnya dihubungkan dengan ada router lagi, satu lagi, ini dihubungkan ya menggunakan nah seperti ini. Nah, kita bisa lihat preference misalnya, kita lihat misalnya show port label. Nah, ini kita bisa lihat tadi muncul portnya, nama portnya lah ya. Istilahnya tuh di sebelah sini, yang di bagian kalau kita lihat di sini ya, di R0 ini portnya pakai gigabit 00. Kalau router 1 dia pakai gigabit 00 juga. Nah, di sini juga kita bisa show link. Ini show link label ini yang warna merah ini ya. Jadi kalau kita hapus, nah kalau kita misalnya show link light-nya kita uncheck, maka nanti yang tampilan di sini ya, akan hilang. Jadi link light-nya itu misalnya dia akan hijau gitu ya, dia akan hilang. Nah, kemudian show port label. Ini kalau kita cek dan cek ini kan tergantung dari konsep di dalam topologi yang kita buat. Nah, biasanya seperti itu sih. Nah, yang kita bisa lakukan. Nah, bisa ada administrasi, ada show height yang bisa kita mau. Jadi pada saat kita melakukan konfigurasi atau membuat topologi atau mendesain topologi, kita bisa melakukan proses menghilangkan atau menyembunyikan. Dan di sini ada hide physical table, all device config tab. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita hide, nanti kalau kita buka ini ya, kalau kita buka, nah ini kan ada muncul physical config, CLI, atribut dan segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau hapus atau bukan hapus sih, di hide kan misalnya ini all device config tab. Nah, ini kita cek gitu ya. Maka kita akan lihat di sini di konsep ini dia config-nya hilang. Nih, perhatikan. Tidak ada config-nya, ya. Hilang. Semuanya di sini juga begitu. Hilang juga, ya. Tapi kalau kita uncheck lagi misalnya config tab-nya kita uncheck,
maka di sini nanti akan muncul config tab. Nah, ini config tab. Ini dia config tab. Nah, biasanya hal-hal seperti ini digunakan untuk misalnya kalau secara pembelajaran atau kita mau coba-coba, nggak perlu ini diutak-atik, itu ya nggak usah lah. Tapi kalau misalnya kita mau buat untuk soal, mau buat ujian agar nanti mahasiswa kita atau student kita mengerjakan supaya tidak melihat-lihat bagaimana status pekerjaan atau misalnya udah berapa persen, itu nggak perlu lihat, pokoknya dikerjakan aja dulu sampai target akhirnya dia connect misalnya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kita hide mana yang perlu kita hide, yang perlu kita sembunyikan, kita buka mana yang perlu kita buka. Nah, ini view ya, ada zoom, toolbars. Nah, ini kan normal ya, semua bisalah dieksplor gitu. Nah, tools ini ada drawing pad. Drawing pad ini kita untuk menggambarkan misalnya kita mau warna ya, ini kita buat warnanya ini, kemudian yang di bawah juga warnanya sama gitu. Nah, kemudian kita mau gambar pakai ini misalnya. Nah, ini fill color. Nah, kita tinggal buat gini aja. Nah, itu bisa. Nah, gini ganti lagi warnanya misalnya kuning gitu ya. Ini juga ganti warna kuning gitu ya. Nah, kita buat fill color gini. Nah, itu bisa kita, untuk sebenarnya ini untuk estetika aja supaya bisa kita mengelompokkan agak sedikit gambarannya itu jelas mana bagian yang router 0, mana bagian yang router 1. Misalnya seperti itu. Nah, di sini ada yang paling penting lagi sebenarnya, di extension itu ada activity wizard. Nah, kalau kita buka activity wizard ya, dia tampilannya akan membawa kita ke tampilan ini. Jadi biasanya activity wizard ini digunakan oleh para instruktur untuk membuat soal. Jadi kita buat soal atau buat panduan atau buat modul gitu. Sehingga kita di sini bisa nanti targetnya sebenarnya membuat suatu modul yang nanti itu akan dikerjakan oleh siswa atau dikerjakan oleh mahasiswa dengan presentasinya yang sudah ditetapkan oleh instruktur. Jadi biasanya kita desain dulu topologinya gitu ya, dengan menggunakan perintah-perintahnya. Di sini ada answer network, kita bisa masukin ya. Nah, kemudian kita desain topologi yang sudah kita konfigurasi dan benar, kemudian kita masukin ke sini gitu ya. Kita masukin ke sini, nanti setelah konsep yang benar tadi itu sudah ada di dalam activity wizard kita, baru nanti kita akan buka satu persatu, artinya mana yang menjadi target untuk siswa kerjakan, sehingga itu nanti jawaban yang sudah ada di tempat kita itu akan di close, maksudnya ditutup. Nah, yang akan ditampilkan ke siswa setelah ini jadi itu adalah semua topologi kosong, sehingga sesuai dengan perintah apa yang disuruh maka siswa akan mengerjakan itu. Nah, nanti setiap dia mengerjakan satu poin, presentasinya akan naik. Poin lagi, presentasi akan naik sampai totalnya nanti 100%. Artinya kalau udah total 100%, berarti apa yang dibuat siswa atau mahasiswa itu sudah sesuai dengan apa yang kita buat sebagai kunci jawaban tadi yang sudah kita konfigurasi secara yang benarnya tadi di awal. Nah, ini kita bisa explore lah ini ya. Nanti bisa kita lakukan eksplorasi. Nah, atau nanti kita buat satu sesi khusus untuk membahas ini. Ya, mungkin khusus untuk bagaimana kita membuat soal dengan menggunakan activity wizard di paket tracer gitu. Nanti kita buat videonya khusus lah. Ini kan kita pengenalan dulu aja. Nah, kita exit, kemudian ini kita simpan ya. Nah, ini konsepnya adalah masih ada, kita tutup saja, save, ini di save ya. Lagi ya, kita kosongin lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi itu semua extension. Nah, kalau yang lainnya ini kan fitur-fitur pendukung. Nah, sebenarnya yang ada di dalam fitur-fitur di atas ini sama dengan yang ada di bawah ini. Cuma di sini ada print, kemudian ada ada zoom, ada zoom in, zoom out, gitu, ada reset segala macamnya.
ada save. Nah, yang penting kedua adalah yang bagian sini. Nah, di sini tuh ada draw tadi ya, kemudian ada untuk memplace, untuk meletakkan kalau kita misalnya punya router gitu ya, kita letakkan namanya gitu, misalnya kasih gini, ini kita kasih R1 misalnya. Nah, maka jadi model seperti ini ya, R1. Nah, ini kita bisa nambahkan, itu bisa kita hapus. Nah, di sini ada penghapusnya bagian ini bagian menghapus di bagian ini ya. Kita klik, ini hapus, jadi delete, hapus. Jadi klik lagi, misalnya router mau dihapus ya dihapus aja, hilang. Nah, ini yang lainnya sama. Nah, yang terpenting selanjutnya adalah yang bagian bawah. Bagian bawah ini adalah kumpulan dari perangkat-perangkat jaringan, kemudian konektivitas, dan di sini ada tambahannya, kita bisa melihat perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk IoT ya. Untuk IoT. Jadi perangkat-perangkat IoT kita bisa pakai, bisa diperhatikan di sini. Nah, ini kan contohnya ya. Di sini ada ada prosesor, kemudian nanti di sini ada sensor, di sini sensornya ada gitu ya, IoT. Kemudian di sini ada LCD dan segala macamnya. Ini udah lengkap. Nanti mungkin kita coba ada sesi khusus juga untuk bagaimana melakukan konfigurasi dengan menggunakan paket tracer untuk IoT gitu ya. Memang tidak sebanyak atau tidak kompleks kalau kita memanfaatkan betul-betul simulator yang memang khusus untuk IoT gitu. Namanya ini salah satu alternatif saja untuk kita bisa belajar IoT menggunakan paket tracer. Nah, ini banyak yang lain. Kalau kita geser, nah ini sampai sini ya. Kemudian yang ini, nah ini juga ya, ini banyak, ada push button. Ini kalau dikliknya push buttonnya ya. Jadi bisa dicek ini ya, push buttonnya atributnya apa aja gitu ya. Nah, setiap ini bisa kita klik ya, tampilannya ada ya, tampilannya ada. Jadi config-nya apa, kemudian fisikalnya seperti apa. Nah, kemudian diklik ini juga, ini tampilannya apa, atributnya apa gitu ya. Ini atributnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat semua gitu. Diklik akan menampilkan referensi atau menampilkan keterangan dari perangkat yang kita klik. Nah, ini kalau kita mau hapus, tinggal hapus aja gitu ya, hapus semua, hilang. Ya, dan kemudian ini ada PC. Jadi ini di sini ada router ya, router dan switch. Jadi perangkat router, switch dan seterusnya. Jadi biasanya kita gunakan router itu ya tergantung router mana yang mau kita pakai. Di sini lengkap ya, dari router ini 4000. Kalau kita klik ininya lah ya, optionnya ya. Optionnya kita buat show device model aja. Nah, di sini ada SR 4331, kemudian ada 4321, ada 1941, kemudian ada 2901, ada 2911, kemudian ada yang ini 819HG, 4K dan seterusnya. Ini banyak nih, router-router banyak ya. Nah, yang biasa kita gunakan biasanya yang ini ya. Kalau biasa yang digunakan untuk lab lah gitu ya, untuk lab ini kita ya biasanya saya ngambilnya yang ini. Nah, saya kasih warna dulu ya. Saya kasih warna. Nah, biasanya ngambilnya yang bagian ini. Nah, ini. Ya, ini yang bisa kita pakai 1941, 2901, 2911. Nah, kemudian kita ada switch juga di sini ya, 2950 yang bisa kita pakai, dan memang yang biasa kita pakai 2960, 2950 yang versi awalnya dulu, kemudian 2960 yang saat ini. Nah, kemudian ini banyak lagi yang lain, ada multi layer switch ya. Di sini ada MLS multi layer switch 24 port juga. Ini kalau kita klik, nah kita bisa tampilkan ini. Nanti kita akan lihatlah per item gitu ya, mempelajari router, mempelajari switchnya sendiri, mempelajari multi layer switchnya sendiri, dan semuanya. Ini hanya memperkenalkan tampilan awal dulu dari paket tracer. Nah, di sini banyak lagi, ada ini yang tanda petir warna merah ini itu menghubungkan
ini untuk koneksi. Jadi koneksinya ada konsol, ada straight, ada cross, ada fiber juga, kemudian ada phone, kemudian ada koaksial, ada serial ada dua nih, DCE sama DTE, kemudian ada octal, ada IoT custom kabel, dan ada USB. Ini udah berkembang sih. Kalau dulu itu pertama-tama pakai tracer ada itu cuman beberapa kabel. Kalau nggak salah saya cuman konsol, straight, cross, serial, sama beberapa kabel-kabel custom yang lain. USB kayaknya belum ada juga. Apalagi kabel IoT ya, itu belum ada. Nah, itu ya Bapak rekan-rekan. Nah, ini juga banyak yang lain, tapi ya kita mungkin konsepnya, ini ada PC ini ada PC, memang PC, kemudian ada laptop yang bisa kita pakai, kemudian ada server. Nah, misalnya kita mau setting DHCP segala macam, kita DNS, web server, kita bisa pakai menggunakan server gitu. Dan yang lainnya ada tambahan iPhone ya, IP phone ya, ada TV kabel, ada juga di sini printer ya, bisa kita manfaatkan. Kemudian ada tablet ya, kemudian ada smartphone juga lengkap di sini. Jadi semuanya ada. Kita geser lagi, masih ada di sini. Nah, untuk yang yang rumah ini ada macam-macam ya, untuk smart home ya, karena ini kan dukungannya untuk hal-hal yang IoT ya, IoT dia menggunakan rumah dan segala macamnya. Ini ada lengkap semua di sini, sampai kalau kita klik ya. Nah, ini ada wind turbine juga ada gitu. Jadi udah cukup lengkap menurut saya pakai tracer ini. Tinggal kita bagaimana mengeksplornya satu-satu nanti ya, penggunaan pakai tracer yang ada di dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian nanti di sini ada dua cara, yang ada simulasi dan kemudian ada real time. Real time ya kita lihat langsung dengan prosesnya di sini. Kalau dengan simulasi dia akan muncul bentuk simulasinya. Nah, di sini ada kursor ya. Ini mau lambat, mau cepat, biasanya bisa dilihat di sini. Dan bahkan kita bisa edit filter. Filternya mau kita pakai apa? Misalnya hanya ARP sama ICMP aja yang muncul gitu ya. Kita nggak mau tengok paket EGRP, paket OSPF, paket STP misalnya, kita nggak mau lihat itu. Jadi bisa kita uncheck semua yang tidak diperlukan, maka cek saja yang diperlukan. Nah, itu ya. Ini menarik di sini, jadi bisa kita explore semua. Nah, dan terakhir di situ di konsep ini ada logical, ada physical. Jadi kalau logical bentuknya gini, kalau physical nanti dia di sini. Nah, ini udah jadi dia connect dengan logical. Jadi kalau logical kita ada gambar-gambar seperti ini gitu ya. Kita udah buat walaupun belum dikonekkan, dia physical akan menyesuaikan. Bahkan di sini kalau kita lihat sudah tersusun semua nih. Ini tersusun gara-gara kita membuat di logicalnya begini. Jadi kalau kita menyusun dalam konsep new atau baru, kita langsung nyusunnya di physical saja. Jadi ini bisa. Ini kalau dihapus ya, contoh misalnya saya mau hapus yang ini, ya, yang ini saya hapus nih yang besar ini. Ini router berapa ini? Ini server ya. Ini server. Jadi kalau kita lihat di sini logicalnya server kan di sini nih. Ini server ya. Nah, kita akan hilangkan. Nah, bisa aja dari sini kita hilangkan juga bisa. Ya. Tinggal dihilangkan. Tag. Ini hilang ya. Nah, hilang, maka di logical juga hilang servernya. Ya. Jadi ada sinkronisasi antara tampilan di logical dengan tampilan di physical. Menarik menurut saya. Jadi begitu ya pakai tracer secara umum. Jadi tinggal nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengembangkan apa-apa yang perlu dicoba gitu. Saya perkenalan ini dulu supaya nanti pada saat kita masuk ke bagian-bagian perbagian dari penggunaan pakai tracer ini, kita sudah tidak canggung lagi, sudah paham gitu tentang penggunaan pakai tracer. Walaupun memang saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari fungsi tombol-tombol yang ada di sini. Ya, silakan dari rekan-rekan itu mengeksplorasi. Jadi biar kita sama-sama melakukan eksplorasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan awal dan sangat awal terkait dengan paket tracer ini. Bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jika ada
yang perlu ditanyakan, silakan boleh komen di bawah, atau jangan lupa like and subscribe di di channel YouTube yang ini, karena saya akan berusaha untuk mengisi terus materi-materi yang akan saya share di sini terkait dengan konsep bagaimana memberikan tutorial dan edukasi kepada rekan-rekan siswa atau rekan-rekan masyarakat secara umum. Oke, silakan jangan lupa komen dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.